dua saya. Oke. Ini dugaan saya kamu menggunakan normal. Jadi jangan pakai normal tapi pakai yang no spacing itu loh. Ya Romo, belum diganti. Karena nanti kamu akan pusing Microsoft Windows-nya ketika mulai ada penomoran masing-masing subbab dan seterusnya, kok tidak taat ini, maunya memasukkan angka 2 dia tetap memasukkan angka yang berbeda. Ya, baik Nah, Romo. itu kacau nanti. Maka nanti ini diblok semuanya dulu, terus langsung no spacing dan seterusnya. Cara penulisan referensinya ya standar saja, jangan seperti itu. Ini margin kanan kiri juga belum standar toh. Sekalian saja supaya tidak dua kali kerja. Itu jangan pernah pakai F tapi selalu pakai P. Cara pikir kan Indonesia kan mengenal itu tuh KPTS, semua kata dasar yang huruf pertamanya itu K, P, T, atau S, jika dikasih me akan sengau. Misalnya K itu apa? Atau P, pukul, menjadi memukul, lalu sengau atau P-nya hilang. KPTS. Kalau itu pikir itu F, pakai F, berarti kan memfikirkan. Tidak mungkin memikirkan. Nah, memikirkan kan menjadi sengau atau menjadi lebur toh. Nah, itu pasti P, bukan F. Ini juga mampu berpikir. Semua yang pikir-pikir silahkan diganti pakai P. Oh iya, Romo. Baik, Romo. Jadi sengau. Ya. Melebur itu pasti KPTS. Di luar itu kan biasa. Siap, Romo. Semua nama ditaruh di dalam kurung ya, jangan ditaruh di luar. Tidak boleh pakai menurut itu nggak boleh. Fokus pada gagasan, bukan pada orang. Dan ditaruh di sebelum titik, konsisten saja. Dan sebelum titik akhir, referensinya ditaruh. Berarti di sini ya, Romo? Atau kalau kesulitan ya bisa saja diberi satu kalimat semacam pengantar begitu, terus baru disebutkan unsur-unsurnya apa kalau panjang sekali. Oh ya, baik Romo. Semua kamu masih pakai berpikir, nanti di search ada P, pokoknya sengau, KPTS. T, tata atau menata, kan hilang T-nya, menata dari tata. S, sapu, menjadi menyapu. Kalau F ya apa?
Apakah ada kata kerja yang pakai F? Oke lah, terus lanjut aja. Baru sampai sini, Romo. Oke. Kasanah Prasetyo itu 2 orang atau 1 orang itu? Kalau namanya nama satu orang ya berarti hanya yang paling belakang saja. Nanti dicek di referensinya. Ya. Namanya Prasetyo Kasanah atau Kasanah Prasetyo. Kalau Kasanah Prasetyo ya berarti kasanahnya hilang. Oh ya, siap Romo. Pokoknya yang ditulis hanya yang nama paling akhir. Iya, baik. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama. Ikan. Berikutnya siapa? Natasha Grace Mutiasari, silakan. Selamat siang, Romo. Oke. Mohon maaf, tadi Romo absen, saya menerima telepon, jadi tadi tidak sempat menjawab. Oke. Mohon maaf, Romo. Saya izin share screen ya, Romo. Silakan. Apakah sudah terlihat, Romo? Sudah. 130, silakan zoom-nya. Plus lagi. Nah, udah. Ini saya baru mulai dari pembelajaran yang efektif, Romo. Oke. Mahmudi, silahkan referensinya di koma, kasih koma. Mahmudi, koma, spasi, gitu. Oh. Terus. Ini juga menurut Jensen itu nggak usah langsung gagasannya apa, lalu baru ditulis Jensen. Pengertian permainan tradisional. Jadi juga Kanadin nggak boleh begitu. Kanadin koma, spasi, tidak pakai titik 2. Titik 2-nya itu hanya titik paling akhir. Dikasih titik. Kanadin titik, itu belum ada titiknya. Yang di belakang, paling belakang. Nah, gitu. Bersihkan wajah dari Semua nama dikasih ya, koma. Sugiono tidak pakai PP, biasa saja Sugiono 2010. PP-nya dihilangkan. Sugiono-nya dikasih koma. Nah, gitu. Terus titik 2. Terus Sugiono dengan tanda kurung di depannya itu tidak ada spasi, biasa. Kalau sebagai berikut itu selalu titik, bukan titik 2. Berarti ini titik di belakangnya ya, Romo? Ya. Tadi kamu coba naik lagi Sugiono itu untuk apa? Langkah-langkah. Pengembangan permainan tradisional. Oh. Oke. Tapi ini langkah-langkah metode penelitian. Ya sudah, nanti belakangan saja kamu pikirkan ulang. Baik, Romo.
Ini masih beberapa saya kosongin, Romo. Saya baru sampai ruang lingkup permainan. Buku pedoman permainan tradisional, Romo. Sudah, Romo. Oh, sudah. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih, Natasha. Yang berikutnya Rizkita Sari Putri, silakan. Izin share screen ya, Romo. Silakan. Apa sudah terlihat, Romo? Sudah. Atasnya dikasih bold itu. Bab 2 landasan teori kasih bold. Ini juga margin kanan kiri belum disesuaikan. Biasanya kamu pakai normal, ini nanti akan susah nanti ke depannya. Oh iya. Selalu no spacing, nanti diblok semua, lalu diklik no spacing. Pasti ambiar nggak apa-apa, lalu dibenahi satu-satu. Lebih baik sejak awal pakai yang no spacing, supaya nanti ketika membuat penomoran daftar isi segala macam itu tidak pusing, karena kalau pakai normal itu nanti kacau. Baik, Romo. Lalu penulisan ini di bawahnya selalu mepet ke kiri. Kajian pustaka itu toh, punyamu kan agak masuk itu, selalu dibikin ke kiri. Ya, Romo. Tinggal di anu saja, backspace itu. Ditaruh di uraian U itu, lalu pakai backspace biar mepet ke kiri. Klik di situ, lalu backspace lagi. Nah, gitu. Lalu enter. Kok enter apa? Tab. Nanti pasti ambiar semua kalau diganti no spacing, nggak usah sekarang. Iya, Romo. Termasuk yang ini referensi dalam itu nggak boleh, referensi harus primer. Oh iya, Romo. Kamu mengambil gagasan dari siapa, kan dari bukunya Rohmawati misalnya, maka yang Supardinya itu dihapus. Supardi 2013 dihapus, langsung Rohmawati gitu saja. Terus itu apa namanya, tanpa spasi, kurung itu mepet. Terus yang habis titik 2 selalu spasi. 2015 itu spasinya gitu, selalu konsisten. Nanti yang lainnya silahkan disesuaikan. Ini saya gambarnya belum membuat, Romo. Lebih baik gambar yang ini dibikin sendiri, karena kalau pakai yang itu nanti kalau di PDF kan nggak kebaca semua tulisannya. Iya, Romo. Romo, izin bertanya, Romo. Oh, silahkan. Tadi kan katanya Romo disuruh buat sendiri, berarti itu yang penting isinya sama seperti itu, tapi kalau bentuknya agak beda itu boleh nggak, Romo? Boleh saja, nggak masalah. Yang penting apa namanya, gagasannya ya kurang lebih seperti itu, jangan diubah. Terima kasih, Romo.
formatnya mau dibikin pakai apa itu ya sesuai kreativitas masing-masing. Karena kalau nanti itu banyak sekali ya model kayak gitu yang ada di internet lalu dimasukkan di sini, nanti begitu pakai PDF itu akan tidak terbaca semua tulisannya, juga jadi jelek sekali. Lebih baik bikin sendiri. Kalau nanti dikonversi dalam PDF tetap masih jelas, di print juga tetap masih jelas. Baik, Romo. Oh ya, silahkan Swan. Untuk setiap bagan dan gambar yang kita cantumkan di bab 2 ini harus ada sumbernya begitu ya, Romo? Tidak harus, kalau dari diri sendiri, bikin sendiri, kan diri sendiri bisa saja menata suatu gagasan dalam bagian tertentu, nggak masalah diri sendiri. Tapi kalau mengambil dari orang lain ya selalu ada referensinya. Terus judul untuk bagian gambar dan seterusnya selalu di bawahnya. Kalau pakai tabel itu selalu di atasnya. Misalnya tabel 2.1 misalnya, nah itu ditaruh di atas tabelnya. Kalau pakai bagan atau gambar, selalu ditaruh di bawahnya. Gambar 3.1 misalnya. Gambarnya tentang apa. Baik, Romo. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan bisa dilanjutkan. Ini menurut Subagio dalam Mulyani segala nanti disesuaikan ya. Jadi selalu referensi yang primer, bukan referensi sekunder. Ya, Romo. Itu juga selalu sesudah tanda kurung tidak boleh ada spasi, langsung mepet. Untuk penulisan-penulisan referensi tadi masih banyak sekali diberi spasi. Ya, Romo. Sini ruang lingkup karakter integritas saya belum cari, Romo. Bisa cari di Google Scholar banyak sekali. Integrity atau authenticity atau honesty. Honesty itu kejujuran. Integritas itu ya ada irisan dengan kejujuran. Tapi integritas itu lebih besar, lebih luas daripada sekedar kejujuran. Tapi tema-tema tentang kejujuran boleh saja dimasukkan, nggak masalah. Sudah, Romo, baru sampai sini. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Romo. Belum ada. Oke, terima kasih. Kamu panggilannya Rizky atau Sari atau Putri? Dipanggilnya Ita, Romo. Oh, Ita itu dari mana tuh, San? Nggak tahu. Apa? Ibu manggilnya gitu ya. Ya udah. Bukan Putri, bukan Sari, bukan Rizky, tapi malah Ita. Oke, Ita. Terima kasih. Baik, Romo. Berikutnya Brigita Fiani Siregar, silakan. Baik, Romo izin share screen. Silakan. Nanti Jelita Ayunda, Mikaela Masadi. Apa sudah terlihat, Romo? Oke. OTW. Dibesarkan 130, diklik-klik-klik gitu. Lalu bab 2 landasan teori huruf kapital semua, lalu bold
lalu di enter ada jarak dengan bawahnya. Ini juga fontnya belum Times New Roman toh, silahkan disesuaikan, lalu margin kanan kiri kan atas bawah 4333, kiri 4 tapi yang lain-lainnya hanya 3. Oke, lanjut dulu, nanti disesuaikan formatnya. Jadi langsung format itu dibereskan sejak awal supaya tidak 2 kali kerja. Baik, Romo. Nama selalu yang dituliskan bukan James O dan seterusnya, itu James nggak ada. Silahkan kalau mengambil dari tempat lain dibahasakan pakai bahasa sendiri ya, jangan langsung copy paste itu. Ini besok banyak sekali mesin anti plagiasi kan. Iya, Romo. Selalu saya parafrase. Kalau seperti ini, apakah tidak usah di-enter, Romo? Selalu dikasih apa namanya tab setiap kali awal, nah gitu. Atasnya juga, pokoknya awal alinea selalu masuk. Oh, ya, baik. Spasi segala 1,5, ini belum 1,5. Baik, Romo. Kalau yang bagian ini jadinya harus bikin sendiri ya, Bang? Bikin sendiri nggak apa-apa, itu masih bahasa Inggris semua. Baik, Romo. Penulisan referensi silakan hanya yang paling belakang saja. Baik, Romo. Dan kawan-kawan itu hanya dipakai kalau jumlah pengarangnya itu 4, 5, 6 orang dan seterusnya. Tapi kalau masih 3 orang disebutkan namanya, nama paling belakang.
Romo. Maaf Romo, saya ingin bertanya Ya. terkait pengarang tadi. Di beberapa sumber itu digunakan et al. Itu bagaimana ya Romo? Et al itu artinya dan lain-lain. Pengarangnya kalau standar disebutkan et al, kemungkinan besar lebih dari 3. Jadi misalnya jumlah pengarangnya 4 atau 10 orang kan bisa saja. Penelitian misalnya, penelitian tentang apa gitu yang cukup kompleks, pasti melibatkan banyak peneliti ketika mereka menerbitkan dalam satu jurnal, bisa saja ada 10 nama di situ. Maka ya yang disebut hanya yang ditaruh di paling depan siapa, lalu et al. Et itu artinya dan dalam bahasa Latin, al itu al, itu dalam bahasa Latin alius. Alius itu lain-lain. Lain, alius. Alien itu maksudnya makhluk yang lain daripada kita gitu, alien. Baik Romo, terima kasih. Untuk referensi jangan ditaruh di apa namanya subbabnya. Misalnya itu tahap psikologi bermain dan seterusnya, tidak boleh sebaris, referensi harus di bawahnya. Tahap psikologi bermain sompiase gitu aja, tidak perlu nama kurnia dan seterusnya itu dicantumkan. Dicantumkannya di bawahnya. Yang relevan tentu saja. Romo, langkah lebih baiknya kalau bagian langkah-langkah ini diperbanyak, tidak mau untuk kata-katanya atau segini aja boleh mau. Diperbanyak maksudnya. Oh, kalau hanya bikin kayak gitu ya jelek banget. Misalnya, langkah-langkah pengembangan permainan tradisional. Sugernya jangan ditaruh di subjudulnya, no. Diberi keterangan dulu apa gitu toh. Nah, terus baru suger. Suger misalnya menjelaskan langkah-langkahnya pakai apa saja. Nah, itu lalu bisa dijelaskan. Tapi sejauh mungkin kalau cuma pendek-pendek begitu tidak boleh dibikin apa namanya ke bawah gitu ya. Penelitian itu sifatnya argumentatif. Argumentatif itu lebih dicerminkan dalam bentuk alinea untuk tata tulisnya. Bukan yang model urut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apalagi kalau cuma kata-kata atau kalimat-kalimat pendek. Nah, itu semua dilebur dalam satu alinea saja. Kecuali kalau unsur-unsurnya itu ada subjudulnya, terus ada penjelasan. Subjudul penjelasan. Penjelasannya ya bukan hanya 1-2 kalimat, tapi agak panjang. Begitu. Dikembangkan sendiri pakai kalimat sendiri. Oh ya, baik Romo.
di Google Scholar bisa saja diketik perspektif atau wisdom. Banyak sekali artikel jurnal yang berkaitan dengan wisdom, bisa saja masuk. Ya, baik, Romo. Kalau penelitiannya ada beberapa nama seperti ini, pakai titik koma tidak mau? Titik koma. Titik koma. Romo izin bertanya. Silakan. Dalam jurnal penelitian yang saya lihat, beberapa ada yang ngambil kasus dari berita seperti ini, mau apa boleh nggak? Berita Kompas. Boleh saja. Kan bisa dilacak loh. Orang iya, bisa ngecek di Kompas Rabu 29 September, bener nggak ada berita tentang ini. Tapi selalu dicek, lalu penulisnya siapa. Referensi itu selalu pakai nama. Nama Kompas, artikel di Kompas kan selalu ada nama pengarangnya. Pengarangnya siapa? Iya, mau ada. Oke, baik, mau. Jadi untuk menunjukkan kasus-kasus yang bermasalah, kalian bisa lihat setiap indikator itu. Indikatornya kan bagus-bagus. Nah, cari yang sebaliknya, lalu kasusnya apa saja. Kemungkinan terbuka banyak sekali. Kalau ada 10 indikator saja kan berarti ada 10 kemungkinan masalah di dalamnya. Asalkan ada data-data kuantitatif yang meyakinkan apa sekian persen menurun atau setiap tahun mengalami penurunan atau macam begitu bisa ditampilkan. Itu kan berarti ada krisis di situ kalau ada grafik penurunan atau macam begitu. Baik, Romo. Tata tulisnya silakan sekalian dirapikan ya, biar tidak 2 kali kerja. Nanti saja, mengeditnya nanti saja. Baik, Romo.
Kamu izin bertanya, kalau kalimat seperti ini kan banyak banget mau dijelasin dari 1 sampai 10. Berarti tidak usah di enter ya, mau? Kayak terlalu banyak ini. Ini apa tuh? Seperti yang di atas biasanya kan kalau lebih dari 5 atau 7 kalimat bisa di enter, mau. Tapi kalau ini kan kalimatnya nyatu gitu, mau 1 sampai 10 indikator. Kalau dijadiin satu seperti ini tidak akan, mau. Tidak harus di enter seperti ini. Oh ya, biasa saja. Kenapa harus di enter? Terlalu panjang, mau. Tidak apa ya, mau. Kalau di atasnya sudah ada penjelasan, kan di sini tidak perlu dijelaskan lagi, cukup langsung dituliskan ada 10, yaitu apa titik gitu. Maka kan menjadi lebih pendek, paling hanya 3 baris maksimal. Itu misalnya nomor 10, coba berwawasan luas. Modul dikembangkan supaya dapat dan seterusnya itu kan nggak perlu. Kalau di bagian atasnya sudah dijelaskan apa saja unsur-unsurnya dan seterusnya, bagian akhir kan cukup menegaskan kembali yang paling penting ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu tuh. Oke, nanti saja itu di luar. Ya, baik kamu. Bisa direvisi sesudahnya. Langsung saja ditampilkan. Revisinya nanti. Ini bab 2 punyamu berapa halaman? 25, Romo. Apalagi ini baru 1 spasi toh, terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Bab 2 itu ya kira-kira 15 sampai ya 20, lebih sedikit boleh lah. Ini kalau 1,5 spasi kan jadi 40-an halaman, terlalu banyak. Bab 2 nggak usah banyak-banyak. Maka harus dimampatkan lagi. Baik, Romo. Tapi saya lihat beberapa skripsi kakak tingkat ada yang sampai 30 halaman, Mo. Nah, nggak usah. Ya, baik, Romo. Kalau terlalu panjang itu artinya penulis tidak mampu melihat mana yang penting dan tidak penting. Sehingga semuanya dimasukkan begitu saja. Jelek gitu. Besok kalau menulis di jurnal, kan bab 2 itu dibuang semua praktis. Bab 3 juga nyaris hanya diambil 2-3 kalimat. Iya, mau punya. Di jurnal biasanya lebih intinya gitu ya, mau pendahuluan. Iya. Hasilnya. Maka untuk kakak tingkat yang 2018 itu saya minta mereka untuk menulis artikel di jurnal lebih dulu, nah lalu baru membereskan draft skripsinya. Lalu mereka kan menjadi lebih terbantu tuh kalau sudah tahu artikelnya begini. Nah, ketika menulis skripsi langsung wah bagian ini nggak penting, buang gitu, lalu sehingga apa ya gagasannya itu lebih padat. Sudah ini.
Sudah, Romo. Oke. Terima kasih, Romo. 25 halaman, kalau 1,5 spasi nanti bisa berapa itu? 35 atau sampai 40 halaman ini. Terlalu panjang, silahkan dipadatkan lagi. Baik, Romo. Oke, berikutnya cerita Ayunda. Habis itu Mikaela Masadi, lalu Nura Siska, lalu kembali lagi ke Suster. Baik, Romo, selamat siang. Maaf, Romo, tadi saya terlambat masuk di Zoom. Oke, silahkan. Ini bab 2 saya. Dibesarkan sedikit, kelihatannya terlalu kecil ini. 150 mungkin. Oh. Ya. Penulisan referensinya ya, yang ditulis hanya nama paling belakang, nggak usah ditulis semua itu. Siti Aisyah segala macam itu, Faida, Fatimah Ibda, cukup Ibda gitu aja. Lalu di depannya titiknya itu hilang, titiknya ditaruh di paling belakang, selalu di akhir kalimat titik itu. Nah gitu, jadi standar. Termasuk ini nanti 2013 tanpa spasi sebelum titik 2 jadi 1. Nah gitu. Saya belum membuat bagannya, Romo. Belakangan saja bikin belakangan. Karena kalau sekarang bikin nanti ada tambahan-tambahan artikel dari jurnal, nanti akan mubah-mubah lagi. Ya, baik, Romo.